pemirsa, bergabung bersama saya Anggi Pasaribu dalam Inside Story with Anggi. Dan saya kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali ini melihat seperti apa situasi persidangan untuk anak di bawah umur. Dan agenda hari ini adalah sidang tuntutan terhadap pelaku anak AG yang turut terlibat dalam kasus penganiayaan atas David Ozora. Dan sebetulnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih sepi hari ini karena sidang juga dilakukan secara tertutup. Ini kalau kita masuk ke sini juga biasanya di sini ada metal detector pemeriksaan barang, tapi kali ini nggak ada. Informasinya di dalam juga lebih sepi dibandingkan persidangan pada umumnya. Dan kita akan melihat apakah jalannya persidangan cukup kondusif, dan jika memungkinkan juga saya beserta tim akan bertemu dengan kuasa hukum dari pihak AG atau mungkin perwakilan dari keluarga. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar pepatah lama yang bilang apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Dan inilah yang dialami oleh pelaku anak AG. Usianya masih sangat muda, usia 15 tahun tapi sudah harus berhadapan dengan proses hukum. Sejauh ini sudah ada 15 saksi yang diperiksa, 4 diantaranya itu adalah saksi ahli. Dan dari sekian banyak saksi yang sudah diperiksa, termasuk Mario Dandi, kekasih dari AG, dan juga Shane Lucas. Dalam proses pemeriksaannya yang kami dengar informasinya ada perbedaan pendapat antara Shane dengan Mario Dandi. Tentunya ini akan kami cross check dengan kuasa hukum dari AG sendiri. Tapi memang kami masih belum bisa menemui kuasa hukum AG karena sepertinya sudah berada di area dalam dan informasinya juga sidang ini ditunda. Kita juga belum tahu sampai jam berapa. Tapi lagi-lagi proses hukum ini masih terus berjalan dan gak main-main. Baik AG, Mario Dandi maupun Shane Lucas ini dikenakan pasal 353 dan 355, yaitu untuk pasal penganiayaan yang berat. Ini saya juga masih nyari tahu ya pemirsa, apakah di ruang sidang 5 ini yang ada di depan saya atau sebenarnya ruang sidangnya itu ada di belakang. Karena ini katanya memang untuk peradilan anak. Dan bisa dilihat juga pemirsa di belakang saya ada anggota Banser. Dan tadi dari saya masuk, dari pintu masuk sampai ke sini memang saya melihat ada beberapa anggota Banser yang berjaga di sekitar ruang sidang ya, atau di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi yang di bagian dalam sini. Saya juga belum tahu fungsinya untuk apa, tapi sepertinya untuk memastikan jalannya persidangan ini tertib dan juga kondusif. Jadi tadi datang di sini dari pagi? Oh, dari pagi? Dari jam 9? Nanti pulang tunggu selesai? Kemarin juga datang? Itu masih tiap hari, Pak? Ya enggak, maksudnya minggu kemarin. Oh, bapaknya kali. Personilnya beda-beda. Sidangnya udah tiap hari kan sekarang kan. Banyak tuh tadi ya Pak di depan. Berapa orang Pak personil? 30-an hari ini. Kalau banyak ya nggak mau sih. Iya ya, benar juga ya. Banyak kan relatif ya pemirsa ya. Kalau banyak orang yang bukan lebih Oh iya, itu Bapak orang yang ke 5.790. Emang ditugasin Pak sama Bang dari Bansos? Ya, dari DKI. Kenapa? PW DKI. Oh, emang ditugaskan. Dari hari pertama sidang? Awal. Memastikan. Boleh diwawancara ya Pak? Dan yang tahu sama ketuanya, nanti itu ada. Ketuanya ada Pak? Ada. Tadi ketua PW ada. Ada di dalam? Di dalam. Nggak boleh kita kasih tahu? Oh, setiap hari ditugasinnya. Sehari itu 30 orang. Untuk memastikan jalannya persidangan aman ya. Sejauh ini ada yang aneh-aneh gitu? Nggak ada. Yang
kelihatannya nih kayaknya rame nih kalau sidang saksinya siapa gitu. Ada pemberitahuan gitu nggak? Ini besok agendanya ini. Teman-teman harus merapatkan barisan gitu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya pemirsa, jadi keberadaan para personil Banser di area ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang untuk memastikan jalannya persidangan itu tertib dan juga aman. Dan ini adalah perintah dari ketuanya bahwa setiap hari di persidangan personil Banser harus bersiaga di sini dan selalu dirotasi. Jadi orangnya beda-beda. Yang pasti setiap hari personil Banser harus ada di area sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi nebeng sama wartawan lain, nebeng lihat gambar maksudnya. Jadi agendanya itu sidang tuntutan terhadap AG. Katanya sih udah selesai, udah tuh. Gimana David, sehat? Iya, setiap hari masih fisioterapi terus. Masih fisioterapi ya? Ya, kemarin sih sempat ngeliat di mana medsos sudah mulai bisa berdiri. Iya, karena dia kan setiap sore itu di apa namanya? Fisioterapi? Di treadmill dilatih. Oh, di treadmill juga? Iya. Tapi kalau dilatih jalan di treadmill gitu. Karena udah hampir 40 hari lebih kan iya, pernah gerak. Kalau lagi jalan atau lagi latihan treadmill gitu, kondisinya tuh gimana Bang? Sebenarnya sama karena dia kan juga apa namanya kan masih pasang story Iya, di sini ya. masih sama sih. Masih sama ya. Cuma kalau kenalin orang tua udah Itu masih kadang nyambung kadang lost. Jadi karena memang kan udah divonis itu kan DAI itu. Cuma kalau komunikasi gitu gimana? Dia merespon jadi instruksi ketawa fit buka mulut kayak gitu. Sekalian brosur. Oh iya. Salamnya Bang buat keluarga, Iya. buat Bang Jo, Ibu. Iya. Kita berdoa supaya David cepat pulih, nggak ada yang mustahil lah Bang. Iya. Puji Tuhan. Makasih ya Bang ya. Selama ini kan persidangannya katanya memang masih tertutup. Ada kemungkinan digelar secara terbuka kalau untuk Mario Dandi? Putusan nanti terbuka. Meskipun Mario Dandi sama Shane Lucas kan udah bukan anak di bawah umur. Kan kemarin sempat tuh Bang Jo Maksudnya bilang, gimana? kan Mario Dandi sama Shane Lucas kan ini kan umurnya udah lebih dewasa daripada Agi. Iya. Kemarin Bang Jo kan bilang, mendingan yang dua orang ini pada saat persidangan digelar secara live, secara terbuka. Itu mungkin nggak? Nggak bisa. Oh, maksudnya untuk persidangan yang ini atau yang besok? Buat persidangan yang dia nanti? Kalau dewasa terbuka. Oh, tetap terbuka, Iya. kecuali Hanya Agi karena ya? anak, iya. Oh. Terima kasih Pak. Ada nggak? Udah keluar. Tuh. Udah lewat. Itu tadi mobil yang membawa AG, jadi tadi mereka keluar langsung dari pintu tempat wartawan tadi nunggu. Jadi tadi pas tuh sama keluarganya David keluar, Kejari dulu keluar keluarga David. Jadi celahnya mereka langsung lari karena memang pihak kuasa hukum dan juga keluarga
bukan dilarang ya, tapi memang tidak mau bertemu dengan media sepertinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah dapat tadi keluarganya David. Tadi Pak Rustam itu adalah pamannya David, dan tadi teman-teman juga udah dengar bahwa situasi dan kondisi David sekarang memang sudah membaik, sudah jauh lebih pulih, tapi proses penyembuhan masih terus, bukan masih terus berjalan, tapi proses recovery yang sekarang ini David sedang jalani. Jadi tadi fisioterapi itu selalu dilakukan setiap pagi, latihan jalan, latihan treadmill, tapi semua tuh ada, seperti ada metodenya ya, mungkin tim medis lebih tahu. Dan sekarang saya masih menunggu kuasa hukum dari AG. Birawa, Ya, gimana? Udah aman kita sampai ke sana kali ya? Selesai ya. Ini kuasa hukum dari AG, teman-teman. Tadi berapa lama di dalam? Mulainya tadi jam 3 ya? Telat Jam ya? 2 seharusnya mulai, tapi ada molor sedikit jam setengah 3 mulainya. Oh, tadi jam 1. Tadi tuntutan dari JPU gimana, Bang? Jadi sebetulnya ini kan karena sifatnya sidang tertutup, Iya. jadi terkait pokok perkara kita nggak bisa menyampaikan itu much detail. Tapi memang di sini mungkin salah satu hal yang bisa kami sampaikan adalah tadi JPU sudah menyampaikan tuntutannya, Ya. dan pasal-pasal yang disampaikan dalam dakwaan yang juga seiring dengan hasil penyidikan itu juga disebutkan di situ. Dan mungkin salah satu clue yang kita bisa sampaikan di sini sebelum pembacaan putusan ya, yaitu tuntutannya itu ada pidana penjara. Oke. Ya, namun di sini untuk terkait detailnya kita belum bisa menyampaikan karena sifat tertutup dari persidangan hari ini. Kan sebelumnya memang publik juga udah dengar tuh, Bang, kalau pasal yang dikenakan itu pasal 353 dan 355. Tadi yang dituntutkan oleh JPU masih sama? Kurang lebih sama ya, karena kan sesuai dengan hasil penyidikan dan juga dakwaannya kemarin ya, memang kurang lebih seperti itu. Tuntutan penjara 12 tahun tadi. Masih Kalau sama? maksimalnya ya, Oh, itu maksimal. maksimalnya ya. Dan kalau upaya dari kuasa hukum sendiri gimana, Bang? Jadi memang hari ini kan kita sudah menerima tuntutan dari JPU sejauh ini. Tahap berikutnya adalah penyampaian nota pembelaan kami, pledoi yang akan kami bacakan besok. Oke. Jadwalnya sih siang ya, siang jam 12. Namun nanti kita juga akan tetap standby di sini kira-kira ada pergantian jadwal dari pengadilan. Kami sempat baca informasinya, tapi ini nggak tahu bener atau enggak gitu, pengen di cross check gitu ke Bang Birawa. Untuk kondisi mental dari AG sendiri katanya sempat terguncang selama di tahanan. Iya, itu betul. Tapi memang dari pihak keluarga dan kami juga berusaha untuk bisa memberikan semangat dan juga support moral ya, khususnya agar anak AGH ini bisa menjalankan persidangan, proses persidangan dengan baik. Karena kan kalau ada drop terus tiba-tiba menjadi kendala untuk bisa menjalankan proses persidangan, itu akan sulit, baik untuk nggak hanya untuk kami ya, tapi juga untuk seluruh pihak-pihak yang terlibat. Tapi kalau per hari ini memang kami melihat kondisinya itu mungkin sejak awal minggu ini ya, itu sangat-sangat membaik. Membaiknya itu dalam arti kayak Membaik dalam arti memang anak AG ini siap untuk menjalankan agenda-agenda persidangan. Namun memang pastinya karena AG ini masih anak ya, anak perempuan, ketika tadi pembacaan tuntutan itu cukup emosional. Bang, saya tuh mau nanya banyak nih, Ya. ngorek-ngorek nih tentang AG. Kita kalau misalnya sambil duduk gitu boleh kali ya, Bang? Ya, silakan, boleh bagaimana ya? di situ kali ya. Jadi, Ya, gimana, Mbak? tadi kan Mas Birawa bilang kondisinya tuh sekarang tuh sudah membaik gitu. Nah, Ya. sebelumnya tuh nggak membaiknya, apakah nggak bisa diajak bicara, atau murung, atau sakit-sakitan, atau psikologis, atau kayak gimana tuh, Mas? Diajak berbicara sih bisa, karena kan di sini proses yang dilalui itu bukan hanya saat persidangannya, tapi kalau kita mengurai dari awal, saat proses pemeriksaan dari kepolisian pun juga itu proses yang sudah dilalui oleh anak AG. Dengan kabar terakhir di persidangan ini, memang pemulihan dari kondisinya itu kelihatan, jadi lebih kuat artinya dan lebih siap untuk menjalankan semua agenda-agenda persidangan. Tapi kembali lagi memang terdapat beberapa momen saat pemeriksaan ya, yang karena memang ini posisi sebagai anak ya tetap menjadi poin emosional tertentu bagi anak ini. Karena memang waktu dilihat yang pertama banget itu kan kayaknya ketakutan gitu ya. Kalau sekarang ini kayaknya udah jauh lebih tenang, Ketakutannya masih ada, tapi lebih berkurang. masih ada, lebih kuat. Terkurang sih saya juga susah menilainya ya, tapi kalau dari pandangan pribadi Sudah selama siap ini juga mendampingi
anak AG dari awal ya perubahannya itu sangat kelihatan kok kekuatannya. Selama mau menjalani persidangan gitu sempat komunikasi apa gitu? Enggak sih, kami so far hanya bertemu selama di persidangan ya, di ruang sidang. Oh gitu. Dan mungkin saat di sela-sela ya, karena kan pastinya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Bang, ini tuh teman-teman dari Inside Story gitu ya, mereka tuh menitipkan pertanyaan juga gitu. Ya. Kayak nggak tahu ini bener atau enggak gitu ya Bang Birawa ya, bahwa sosok AG ini katanya broken home. Itu benar nggak? Kalau broken home sih ini tergantung definisi dari broken home ya. Tapi yang kita bisa sampaikan adalah mungkin persepsi publik terhadap AG dan keluarganya ini memang harus kita cross-check kembali. Karena kenapa? Yang kami bisa pastikan adalah AG ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya itu, dan kita juga bisa sampaikan kedua orang tua angkat ya, itu memang berasal dari ya latar belakang pengusaha yang sangat-sangat sederhana. Mereka cuma punya toko material yang juga merupakan kediaman mereka. Dan saat ini pun mereka juga sedang dihadapi oleh cobaan kedua orang tuanya, yaitu bapaknya lagi mengalami kondisi stroke dan ibunya kanker paru-paru. Ini memang suatu hal yang secara etika kami memang tidak bisa kami sampaikan, namun untuk bisa membantu cross-check fakta-fakta yang selama ini beredar di publik ya kami harus sampaikan. Jadi memang dan juga kakak angkatnya pun sebelum beberapa waktu sebelumnya sudah mengalami operasi jantung juga. Jadi memang ini keluarga yang bisa dibilang broken home sih menurut saya tidak, tapi banyak cobaan yang selama ini dihadapi oleh keluarga anak AG. Berarti bisa dibilang kurang figur orang tuanya kali ya, bukan dalam arti terbuang, tapi karena orang tuanya sakit itu tadi kan? Bisa dimaknai seperti itu, namun sejauh ini support dari kedua orang tua AG itu selalu ada. Ibunya selama seluruh proses persidangan di pengadilan itu selalu hadir di sini. Ibu yang kandung atau angkatnya? Ibu yang angkatnya selalu hadir di sini, walaupun dengan ini ya kondisi medis yang berat, masih dalam perawatan juga. Ibu yang angkat yang sekarang, yang selama ini tinggal bareng sama AG kan? Iya, ibu angkatnya. Kalau yang cancer kan ibu yang kandung kan? Bukan, ibu angkatnya. Oh, ibu yang angkatnya ibu angkatnya, ini. iya. Oh, oke. Ibu angkatnya. Jadi memang selama ini ibunya itu selalu hadir dalam persidangan untuk memberikan support moral, untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan kekuatan untuk anak AG ini dapat menjalankan seluruh proses persidangan dengan baik. Iya, sangat-sangat berat. Terus gimana ceritanya? Kadang kan jadi berpikir ya, apa mungkin karena kurang kasih sayang? Mungkin bukan kurang kasih sayang, tapi butuh ada penerimaan dari luar, akhirnya jadi bertemu dengan Dandi, terus jadi ketika... Kalau menurut saya sih bukan kekurangan penerimaan atau kasih sayangnya, ini memang kalau bisa dibilang sih anak ini berada di dalam tempat yang salah di waktu yang salah. Jadi kalau kita lihat dari track record anak AG memang sejauh ini ya tidak pernah ada permasalahan apapun yang dihadapi oleh anak, apalagi yang melibatkan dengan permasalahan hukum. Jadi memang ini kebetulan suatu peristiwa yang sangat disayangkan semua pihak, ya, sangat disesali khususnya oleh anak AG yang melibatkan anak AG harus bisa menjalankan prosedur hukum yang begitu panjang. Sekarang walaupun menurut ketentuan acara pidana anak itu dipercepat ya, tapi kan dengan dampak percepatan ini semua jadi tertumpuk. Iya. Kemarin saja kami pemeriksaan saksi 2 hari terakhir itu maraton, Mbak. Jadi kami mulai dari jam 8 pagi, selesai itu sekitar jam 10 malam kemarin. Iya. Jadi memang ini, dan itu anak hadir secara terus-menerus dalam semua agenda persidangannya. Ini sangat-sangat berat buat anak untuk bisa harus melalui seluruh proses ini. Iya, karena memang sebetulnya harapannya kan sebelum Lebaran udah selesai kan yang diharapkan. Jadi dikebut hampir setiap hari, besok juga ada. Iya, gitu. tapi bukan hanya mengejar untuk Lebaran sih, karena memang di sini kami memahami pengadilan pun juga harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana anak. Ya, hukum acara pidana ini memang lebih cepat daripada acara hukum pidana biasanya. Tapi itu bisa disanggupi oleh AG nggak? Mengingat usianya masih sangat muda ya, untuk mengikuti kalau agenda. disanggupi sih pasti diusahakan semaksimal mungkin, karena sejauh ini memang AG sangat-sangat kooperatif. Semua persyaratan, semua proses dan hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan juga
di pengadilan saat ini semua itu dipenuhi oleh anak AGH. Jadi memang kalau kita lihat semua proses ini dinilai berat ya, memang sangat berat. Tapi anak AGH ini siap menghadapi sebuah prosedur yang berlangsung. Bang Birawa, kalau dari seberang nih, dari yang Mario Dandi kan memang sempat ada permohonan maaf kepada keluarga David ya gitu. Nah sementara kalau dari AG sendiri gimana? Kalau nggak salah kan sempat pengen ada mediasi ya awalnya kan, tapi kalau itu di persyaratan diversi sudah dilakukan, tapi memang sejak awal setelah peristiwa ini pun terjadi, dari pihak keluarga anak AGH itu sudah memiliki rencana untuk mohon maaf secara langsung ke keluarga Ananda David. Namun memang harus dipahami bahwa pada saat itu anak AGH sedang menjalankan proses pemeriksaan juga pertama di Polsek Pesanggerahan, kemudian di Polres Jakarta Selatan, kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya, kemudian oleh Kejaksaan, sekarang di pengadilan. Anak AGH tidak memiliki ruang gerak yang leluasa untuk dapat menjenguk secara langsung. Dan yang kedua, orang tuanya pun memang karena dalam kondisi dirawat ya secara medis pun itu menjadi hambatan tersendiri untuk dapat secara langsung datang menjenguk. Namun itu tidak membatasi niat kedua orang tua dan keluarga AGH untuk menyampaikan permohonan maaf, karena pun secara terpisah kami selaku kuasa hukum dan penasihat hukum juga pernah menyampaikan etika dan maksud permohonan maaf dari keluarga kepada kuasa hukum ya dari Ananda David. Namun memang mungkin dari segi waktunya yang belum memungkinkan karena proses ini kan sedang berlangsung ya. Selama bertemu di dalam ruang sidang sendiri sempat ada komunikasi dengan kuasa hukumnya David atau sempat? Kalau dengan kuasa hukum Ananda David kami keluarga David kan sempat datang. Iya, kami sih terbuka dan kami juga berusaha untuk bisa menyambung komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik dengan siapapun termasuk dengan kuasa hukumnya Ananda David dan juga pihak keluarga yang hadir. Kami menghormati proses yang berlangsung dan kami juga menghormati pihak keluarga yang hadir di sini untuk dapat mengawasi proses hukum yang berlangsung, dan kami juga selalu sampaikan tidak hanya pada kesempatan di persidangan ya, namun juga pada saat kami memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepada publik bahwa ya anak AG ini sangat menyesali kejadian itu berlangsung, dan secara terus-menerus selain dari anak AG sendiri, dari keluarga dan juga pun dari tim kuasa hukum, kami selalu mendoakan agar Ananda David segera pulih. Kami terus memantau kondisi Ananda David dari Twitter Bang Jo, ayahanda David, perkembangan pemulihannya, proses pemulihannya, dan kami senantiasa mendoakan untuk bisa cepat pulih. Kalau ketemu di dalam ruang sidang kan tadi kan ada Bang Rustam tuh datang, ya, kemarin ya, juga ya, sempat ada Bang ya. Jo kan datang, itu sempat nggak AG salam gitu atau ini kembali lagi masuk ke dalam fakta dalam persidangannya dan pokok perkara, jadi mungkin nggak bisa kami share terlalu banyak, tapi untuk interaksi ada interaksi, khususnya ketika Bapak Jonathan selaku saksi diperiksa oleh hakim pemeriksa. Kalau boleh tahu nih Bang, kan kuasa hukumnya Shane ya sempat menyampaikan juga ada perbedaan pendapat nih di ruang sidang gitu. Si Shane bilang apa, tapi ternyata Dandinya bilang apa. Nah saat itu terjadi, gimana respon hakim? Ya itu kan kembali lagi mereka yang diperiksa. Jadi kalau dari kami sih tetap mencoba untuk menggali fakta sebanyak-banyaknya, khususnya yang berkaitan dengan Ananda, dengan anak AG ini. Tapi kembali lagi semuanya kan sudah disampaikan kepada hakim pemeriksa. Jadi nanti kita akan tinggal melihat apakah mana kesaksian yang akan dapat digunakan sebagai fakta, mana kesaksian yang memang harus diperiksa kembali. Betul, tapi maksud saya ketika diperiksa Shane dan juga Mario Dandi sebagai saksi, saat itu kan sebenarnya hakim akan bertanya kembali gitu kan kepada anak AG gitu kan. Apakah kesaksian ini benar atau enggak? Nah itu yang maksud saya, apakah itu sudah pasti hakim pemeriksa sudah memberikan kesempatan tersebut, dan untuk hal-hal yang memang menurut kami perlu diluruskan sudah kami sampaikan juga dalam pemeriksaan kemarin. Kalau menurut jawabannya AG sendiri, kesaksian dari Mario dan juga Shane sesuai atau ada yang kurang pas? Karena kan ini lempar-lemparan ya, free kick itu katanya si... Ya, ini kami sekali lagi belum bisa berkomentar banyak karena kan ini masuk ke pokok perkara pemeriksaan.
Tapi yang bisa kami sampaikan adalah segala hal-hal yang disampaikan oleh para saksi dan juga ahli yang hadir dalam persidangan selama ini, itu kami akan selalu berusaha memastikan semuanya itu sesuai dengan fakta yang berlaku. Jadi ketika ada fakta-fakta yang mungkin disampaikan oleh salah satu saksi, dan ketika itu mungkin kami rasa perlu diperiksa kembali, kami pasti akan pertanyakan itu dalam forum yang disediakan oleh hakim. Tidak ada kita menempatkan nanti datang ya harus bikin takut ya atau seperti apa, itu nggak ada. Jadi mereka memang, saya nggak tahu apa yang spesial dari David ini, tetapi begitu banyak orang yang ingin mengawal proses David mencapai keadilan sepenuh-penuhnya. Setelah kurang lebih 1 bulan berada di ruang ICU, seperti yang disampaikan keluarga, kondisi David sudah membaik. Sudah banyak kemajuan. David sudah mulai bisa merespon suara, sudah mulai bisa berinteraksi dengan keluarga, dan juga sudah mulai memasuki tahap terapi berjalan. Meskipun memang belum sempurna seperti manusia pada umumnya, tapi kita bisa bersama-sama melihat bagaimana David berjuang sampai di titik sekarang. Melissa Anggraini selaku kuasa hukum dari David Ozora akan menceritakan kepada kita bagaimana kondisi David saat ini, bagaimana ia berjuang untuk bisa sampai di level sekarang, dan bagaimana pihak keluarga merespon dan juga menyikapi jalannya persidangan sampai sejauh ini. Gimana nih Mbak? Bang Jo sudah lebih terhibur dong sekarang? Ya, setiap hari nih Jo kayak punya anak yang masih kecil. Hari ini udah punya kebiasaan apa, besok bisa apa lagi. Itu kan jadi kebahagiaan bagi Jo dan keluarga ya. Setiap hari selalu ngasih kabar, Mel hari ini David udah bisa dari ngedipin mata 2 kali, dari dia sudah bisa mengikuti arah tangan, Fit lihat ke kanan, Fit lihat ke kiri, terus badannya miringkan ke kanan, miringkan ke kiri. Itu kan sebuah kebahagiaan. Tetapi kalau dilihat secara kognitif apakah sudah kembali pulih, tentu masih jauh perjalanannya. Iya, masih perlu banyak asesmen yang harus dilakukan oleh tim dokter, termasuk nanti ada upaya stem cell ya yang mau dilakukan. Mudah-mudahan besok bisa terlaksana karena sempat beberapa kali tertunda. Yang pertama, stem cell masih dilakukan observasi agar benar-benar memastikan kondisi atau tubuh David bisa menerima. Yang kedua, sempat demam tinggi. Jadi pas senyum 1 hari itu Mbak Anggi, hari Jumat lalu tuh kita ingat itu senyum pertamanya David semenjak kejadian. Nah itu kita lagi berdoa bersama di Pangudi Luhur. Rencananya Jo itu mau datang ke sana. Nah tapi tiba-tiba dibatalkan karena pasca senyum yang kemarinnya dia langsung demam tinggi sampai 38,4 derajat, badannya menggigil. Jo bilang step. Nah pada saat lagi demam itu David kan masih terpasang yang namanya tracheostomy ya di trakeanya. Nah sehingga pada saat setelah lagi demam itu David nangis sejadi-jadinya, nangis sampai kesedak-sedak walaupun gak ada suaranya. Terus David bilang, Jo sampaikan, Mel ini David nangisnya parah banget, tapi gak tahu ya, aku ngerasa si David kayaknya akan ada progres yang luar biasa deh, feeling orang tua ya gitu. Terus besoknya besoknya Jo pagi-pagi udah datang karena takut David nangis. Begitu nyampe Davidnya udah lumayan seger banget, udah mulai banyak respon yang bisa diberikan sama David. Terus Jo sampein lagi, Mel kayaknya kemarin pas badannya panas tinggi dia nangis-nangis kayaknya listrik di otaknya banyak yang nyala deh. Kira-kira gitu tuh penjelasan awamnya Jo. Nah, karena ada reaksi dari dokter ada reaksi kan awalnya dia kan koma lumayan lama ya, hampir 1 bulan nyampe ya. Jadi begitu dia udah sadar, bereaksi sarafnya, jadi akhirnya demamnya naik gitu kali, gitu nggak Mbak? Ya bisa juga dokter bilang tuh memang
masih di asesmen lagi apa kira-kira penyebabnya, tetapi dokter memang bilang badannya masih rentan sekali, sehingga setelah kejadian demam itu benar-benar dibatasin orang yang masuk ke ruang ICU. Dan memang begitu dicek ada infeksi di jarum intravena yang di bahu sebelah kiri. Itu kan jarumnya gede banget dan lama ya, sehingga itu akhirnya dicopot. Sondenya juga tempat David makan selama ini, tadinya kalau nggak ada respon dan dia tidak mampu untuk mencerna makan sendiri secara manual, sonde itu kan udah mau infeksi juga karena udah lama. Nah, sehingga dokter bilang, Pak Jo, ini kalau nggak bisa juga dia makan, maka akan dibolongkan dekat wilayah lambung. Jadi dia langsung disalurkan ke lambung. Nah, alhamdulillah lagi-lagi ada keajaiban, sonde dilepas, David udah bisa mencerna sendiri. Itu apa ya, aku dengernya tuh ngebayanginnya tersiksa banget ya jadi David ya, perjuangannya ya. Cuma kayaknya kebayang kan. Cuman memang kalau aku perhatiin kan ngikutin gitu perkembangan medisnya David gitu ya Mbak Mel ya, emang anak ini sepertinya punya jiwa tarung yang kuat ya. Udah koma sekian lama, sebenarnya kan secara medis itu agak berat ya, tapi dia bisa sadar, bisa jalan. Terus yang tadi Mbak Mel bilang, jadi anak ini memang sepertinya jiwa tarungnya kuat. Mudah-mudahan memang proses pemulihannya lebih sempurna ke depan. Kalau dari dokter sendiri itu Mbak, dikasih tahu nggak Mbak, fase-fase apa yang lagi dikejar sekarang secara medis? Ini kan lagi terapi jalan gitu kan. Ya. Apa aja sih Mbak step-stepnya gitu yang sekarang lagi dikejar? Jadi terkait diffuse axonal injury ini kan diakibatkan oleh benturan yang sangat keras di kepala. Biasanya itu dialami oleh orang-orang yang kena kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga serabut yang ada di otak dia itu kemudian bergeser, robek, dan lagi dalam pemulihan penyambungan kembali. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah berbagai terapi, dari fisioterapi untuk berjalan, bicara, kemudian suara, sehingga belum ada setengah jalan ini. Kemarin pada saat dilakukan yang namanya terapi okupasi ya, karena kita harus melihat secara fisik David memang mulai banyak perkembangan. Mulai fisioterapi jalan walaupun dia belum bisa untuk sendiri, lagi belajar dari duduk berdiri dia udah bisa. Kemudian menerima perintah-perintah sederhana bisa, tetapi kalau perintahnya lebih dari satu buyar tuh David. Jadi contohnya nih, ketika dokter bilang Fit, fisioterapinya ya Fit, jalan di tempat gitu. Terus David jalan di tempat, tapi dia sambil liatin kakinya jalan. Tapi begitu diperintahkan Fit sambil lihat ke depan, dia lihat ke depan kakinya berantakan gitu. Untuk nerima untuk merespon instruksi tuh masih belum bisa cepet ya, karena kan otak nggak bisa banyak ya, jadi masih satu-satu dan biasanya ada jeda dulu gitu. Nah, kemudian pada saat di terapi okupasi untuk dia bisa bedakan warna itu ternyata dia belum bisa. Itu berantakan itu gitu. Kemudian untuk bentuk dan lain-lain banyak banget lah tahapannya. Nah, kemudian David belum bisa mengeluarkan suara. Sekarang itu trakeostominya cangkang trakeanya itu dipakai yang warna merah. Nah, yang warna merah itu bisa keluar suaranya. Kalau yang sebelumnya kan memang suara pasti loss. Nah, yang sekarang itu harusnya bisa, tetapi David belum punya kemampuan untuk menghirup udara dari hidung, gitu. Sehingga pita suaranya tidak bisa bergerak ya, gitu. Jadi ada beberapa asesmen yang belum bisa dilakukan terhadap David karena menguji responnya apakah sesuai dan lain sebagainya. Karena kognitif ini memang merepotkan. Bagaimana bisa menyambungkan respon motorik kita secara kuantitatif dengan connect di kepala. Nah, makanya dalam diagnosa terakhir dokter menyampaikan diffuse axonal injury ini pada saat dilakukan EEG ada gelombang otaknya David yang turun ya. Gelombang otaknya turun. Kalau normalnya di sini, David udah di sisi sini. Artinya apa? Dalam olah pikir, kemampuan daya tangkap itu kata dokter berpotensi turun secara permanen. Nah, tetapi lagi-lagi seperti yang tadi Mbak Anggi sampaikan, David ini jiwa tarungnya kuat sekali, usianya juga masih muda,
banyak hal-hal yang dokter sudah diagnosa seperti ini ternyata diterabas oleh David. Ketika dia masuk nih, contohnya dia masuk ke Mayapada, GCS-nya dia, level kesadaran dia itu di level 3. Dokter sampaikan ke Joe dan Joe itu sempat drop sekali, bahwa untuk naik ke satu tahapan aja, ini setengah sadarnya kita aja di level 7, itu setengah sadar. Nah, untuk naik ke setiap level itu bisa berbulan-bulan, minimal 3 minggu. Nah, David dalam 1 hari naik dari level 3 ke level 6. Nah, itu luar biasa sekali. Dan kemudian dokter sampaikan untuk koma mungkin akan berbulan-bulan juga. Ternyata 10 hari atau 15 hari kemudian David sudah bisa membuka mata. Jadi kita tetap punya tetap punya keoptimisan, harapan, terlebih lagi seluruh masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat, kolega, keluarga semuanya mendoakan hari-hari ngecek bagaimana kabar David itu sungguh menjadi motivasi dan hal yang penyemangat bagi keluarga. Iya, karena waktu aku sempat nanya ke beberapa dokter saraf otak itu segala macam, memang berat gitu Mbak untuk melihat kondisi David bisa sadar aja tuh sebenarnya mujizat gitu kan. Iya, benar. Tapi apa yang sebetulnya sudah dilewati sama David ini kan membuktikan bahwa sebenarnya masih ada kuasa yang lebih besar lah daripada vonis dokter, dan aku percaya dan aku percaya sih sebenarnya kayak tadi Mbak Melisa bilang, pengharapan itu masih ada dan David masih muda gitu kan. Udah di tahap ini aja sih sebenarnya udah, puji Tuhan, alhamdulillah lah Mbak, pelan-pelan aja. Kalau dipaksa kalau gimana kan kasihan Davidnya kan gitu. Ya, benar. Jadi mungkin akan segera setelah stem cell ini, mudah-mudahan hasilnya positif dan itu membantu menggantikan sel-sel yang rusak. Lalu mudah-mudahan kan hari ini statusnya udah turun dari yang di ICU, sekarang sudah di HCU, saya lupa lagi singkatannya. Jadi sudah turun ke perawatan, tetapi masih di ruangan ICU karena besok masih stem cell. Nah, mudah-mudahan setelah ini akan turun ke ruang perawatan lalu diobservasi. Tetapi dokter bilang pengobatan David ini tuh bisa panjang, minimal 6-1 tahun, dan ini yang agak menyakitkan untuk didengar oleh keluarga ya. Pengobatan atau perawatan, even itu sudah pulang ke rumah dengan home care, semua perawatan disiapkan di rumah, tetapi ini membutuhkan waktu 1 tahun. Itu pun tidak menjamin dia kembali pulih. Bisa dipahamin sih sebenarnya. Tapi yang puji Tuhan juga kan, David ini kalau aku dengar dari cerita yang Mbak Mel tadi itu, dia bisa merespon pendengarannya ya, meskipun ya bertahap kan. Jadi kalau misalnya dia bisa achieve 1, ya memang diapresiasi. Hebat David gitu kan. Kamu udah jauh banget hebat. Jadi ada optimisme yang tambahan gitu loh Mbak buat David kan. Iya, benar. Aku sih titip salam ya Mbak, karena kan mungkin memang masih belum bisa berkomunikasi langsung gitu kan ya dengan dengan ibu gitu kan. Titipin salam dan salam semangat lah gitu kalau dari kita kan ya, supaya menguatkan keluarga. Nah, ini kalau dilihat rangkaiannya nih Mbak Mel, bagaimana perjuangan Bang Jo, keluarga gitu kan, termasuk David sendiri sampai di level sekarang ini kan tough ya Mbak ya. Dan melihat bagaimana dia menderita gitu kan, kayak berusaha berjuang, ini kan menyakitkan keluarga gitu Mbak. Nah, hari ini kita dengar pledoi dari AG itu kan ditolak, dan kita akan nunggu nanti hari Senin ada vonisnya. Nah, untuk tuntutan yang dilayangkan oleh JPU 4 tahun, ini kalau dari pihak keluarga sendiri gimana sih Mbak Mel? Udah cukup puas atau memang sebenarnya berharap lebih? Karena Bang Jo kan sempat menyampaikan tuh di Twitternya ya, kalau maksimalnya 12 tahun, setengahnya karena ini terdakwa anak, ya harusnya kan 6 tahun. Nah, itu gimana tuh Mbak kalau dari keluarga? Ya, karena saya tuh ikut di persidangan mulai dari awal sekali sampai tadi ya, nggak pernah absen. Kita melihat seluruh rangkaian pemeriksaan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dan lain sebagainya. Nah, dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa, ada 10 kesimpulan Mbak Anggi yang disebutkan oleh jaksa, di mana kesimpulan terkait fakta-fakta, analisa fakta ya, itu tidak ada satupun yang meringankan
anak berkonflik hukum AG ini. Kemudian analisa yuridisnya juga sudah memperkuat itu. Satu-satunya yang meringankan anak AG ini hanyalah usianya masih 15 tahun. Nah, seperti yang disampaikan oleh Jo, memang keluarga mengapresiasi bahwa segala sesuatu fakta-fakta itu sudah dimunculkan dalam kesimpulan yang 10 tadi. Tetapi kalau kita bicara efek deteran, ya, kita kemudian mengkaji ulang ternyata tidak ada pengurangan yang lain terkait dengan pasal 355 ayat 1 Junto 55, penganiayaan berat terencana dengan keikutsertaan dan lain sebagainya. Seluruh unsur-unsur yuridis itu sudah terpenuhi, ya, kesengajaan, perencanaan, turut serta, penganiayaan berat, karena dampak terhadap anak korban kan berat sekali. Dampaknya cedera otak yang sangat berat yang bisa buat cacat permanen dan lain sebagainya, itu sudah disampaikan. Tetapi kalau bicara efek deteran, yang saya bilang itu memang masih kurang dari maksimal, sehingga nanti dalam putusan di pengadilan oleh hakim tunggal, kita berharap hakim ini berani memutuskan yang sifatnya ultra petita, melebihi dari tuntutan dari JPU. Kita kembalikan kepada yang mulia hakim, karena sejujurnya dari setiap rangkaian pemeriksaan saksi, terutama pada saat keterangan anak berkonflik hukum AG, Mario Dendi, Lukas, Asian Lukas, kita akhirnya benar-benar bisa melihat gambaran utuh, detik per detik penganiayaan yang dialami oleh David. Saya sendiri harus keluar dari ruangan untuk nggak tahan, ya, sakit hati juga gitu, membayangkan David berada di orang-orang yang tidak ada satupun punya rasa kasihan lah setidaknya kalau mereka tidak punya hati nurani, ya, karena ini anak dari tendangan pertama itu tidak lagi ada kesadaran, sudah tergeletak, tetapi terus dilanjutkan ke tendangan berikutnya, sehingga kami sudah melihat tidak lagi ada unsur-unsur yang bisa meringankan terhadap seluruh pelaku. Hanya memang kalau anak, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kami berharap, ya, putusannya ya paling maksimal lah 6 tahun. Kalau kita hitung-hitung, Mbak Anggi, 6 tahun dari umur dia saat ini 15 tahun, dia keluar-keluar 21 tahun. Masih panjang sekali hidupnya. Tetapi kalau kita lihat, ini kalau bicara masa depan ya, karena yang diringankan oleh jaksa penuntut umum kan agak ironis. Hal yang memberatkan kondisi kita, yang kondisi anak korban yang cacat permanen dan lain-lain. Tetapi kondisi yang meringankan memikirkan masa depannya anak AG ini. Nah, sehingga buat kami ketika dia dikasih yang paling maksimal deteren yang 6 tahun, dia masih cukup muda. Sementara terkait anak korban belum tentu, karena diffuse axonal injury ini butuh waktu panjang sekali, dan bahkan ada beberapa kasus yang tidak bisa kembali normal. Nah, efek deteran inilah yang kita tekankan, jangan lagi ada anak-anak yang dengan mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan manipulatif, perbuatan-perbuatan kekerasan atas alasan apapun terhadap seseorang. Nah, ini yang akan dilihat oleh masyarakat, terutama karena perkara ini menjadi atensi. Kita sudah menonton bagaimana kejamnya, bagaimana keji dan brutalnya video penganiayaan ini, sehingga semua menantikan bagaimana putusan majelis hakim ini terkait para pelaku. Karena AG ini yang pertama, ini akan menjadi titik akan menjadi indikator awal bagi publik menilai bagaimana aparat hukum negara hadir melindungi kita sebagai warga negara. Bukan cuma David, tapi buat semua, gitu. Iya, kalau kita kan aku sering dengar gitu ya, masa depan kalau bicara soal masa depan jauh lebih memungkinkan masa depan David gitu, yang sampai sekarang masih berharap dengan doa dan medis, ya, karena kan kalau dari medis sendiri itu dampaknya fatal sih sebenarnya, apalagi kan yang aku baca serabut otaknya dan juga posisi otaknya ini nih udah fatal, iya udah bergeser gitu kan, ya. Sekali lagi sih Mbak Mel, ya, aku dengarnya benar-benar turut prihatin ya Mbak gitu, karena nggak tahu ya, keji aja gitu kan. Jadi kalau ngelihat bagaimana David berjuang udah bisa ketawa, dan aku ngeliat lagi latihan treadmill tuh, kok aku sendiri jadi ikut kayak
udah bisa jalan nih si David gitu kan gitu. Nah, makanya ahli bilang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini tuh bukan perbuatan anak, yang dilakukan lazimnya anak. Yang mereka lakukan itu layaknya orang dewasa loh. Mereka melakukan perencanaan, kemudian mereka ada eskalasi penganiayaan, Iya. kemudian mereka berupaya untuk menghapus atau menghilangkan alat bukti. Itu kan otak-otaknya orang dewasa, sehingga menurut kami sudah sesuai lah pasal 355 ini. Iya. Even salah satu pelakunya ada anak. Toh terkait anak, karena di Indonesia ini sangat semangatnya membuat undang-undang perlindungan anak ini kan juga menganggap anak itu walaupun dia pelaku, dia juga ada hak-hak yang dilindungi. Iya, betul. Nah, selama di persidangan nih Mbak ya gitu, kan kalau ngelihat gimana Bang Jo kalau di Twitter itu outspoken sekali, yang marah wajar banget ya Mbak gitu kan. Dan ketemu nih dengan Mario Dandi, dengan Shane Lucas pada saat mereka diperiksa di persidangan dan juga ketemu dengan AG. Nah, ini 3 orang ini gimana nih Mbak? Waktu pertama kali ketemu dengan Bang Jo, dengan Mbak Mel, dengan keluarga, ada terlihat keinginan untuk minta maaf yang menyesal banget atau justru resisten atau gimana tuh Mbak? Kalau di ruang sidang ketemu? Kalau Jo itu hanya ketemu dengan saksi, anak berkonflik hukum AG aja. Tidak hadir waktu itu Jo pada saat sidang pemeriksaan Mario dan si Shane. Memang Ya, memilih hanya tidak kami. hadir. Memang memilih. Iya, lebih memilih tidak hadir gitu. Pada saat dia diperiksa sebagai saksi aja yang dia hadir, karena memang David itu di kondisi yang lagi rewel kayak anak kecil ya. Jadi dia sudah paham posisinya Jo itu karena sudah setiap hari ya dia ngeliat Jo, sehingga kalau Jo nggak ada pasti dicariin gitu. Entah dengan dia ngamuk-ngamuk, entah dengan dia menangis gitu. Sehingga Jo tidak bisa untuk terus-terusan datang ke persidangan. Kita selalu sampaikan apa-apa aja yang terjadi. Nah, pada saat ini karena sidangnya tertutup jadi agak susah untuk terlalu dibuka gitu ya. Tetapi gestur-gestur dan permohonan maaf seperti yang tadi Mbak Anggi sampaikan, kalau dari anak AG tentu ada. Tetapi Jo tidak memberikan ruang untuk itu. Kita memaklumi, memahami ya, karena dia ingin proses hukum berjalan dulu. Nah, terkait dengan yang tersangka MDS dan S ini, kan kami kuasa hukum yang ada di ruangan. Saya tidak akan sebutkan siapa yang seperti ini, siapa yang seperti itu, tetapi kami tidak melihat ada gestur yang menyesal ya, atau gestur yang merasa sudah bersalah dari salah satu pelaku dari 3 orang ini yang kemarin hadir di persidangan. Sehingga saya sendiri sempat keluar dari ruangan sidang dan cukup nangis ya, karena kok bisa ya ada orang yang segitu tidak bersalahnya, segitu santainya begitu. Dan ya sehingga kami ceritakan itu kepada Jo, dan Jo ya gimana, cukup emosi ya di Twitternya gitu. Serba salah juga kalau nggak diceritain. Betul. Dan memang lebih baik saat itu Bang Jo tidak ada sih, karena nanti saya bersyukur malah emosinya nggak kebendung gitu kan, ketemu langsung dengan pelaku gitu. Nah Mbak, kemarin itu kan aku sempat datang ke pengadilan negeri ya gitu, dan aku ngelihat Iya, aku ngelihat, tapi kita nggak sempat ketemu gitu. Aku sempat ngelihat ada puluhan ya anggota Banser yang di sana gitu kan. Sempat ngobrol juga katanya untuk mengawal jalannya persidangan supaya aman. Yang jadi pertanyaan aku nih Mbak, memang ditempatkan untuk mengawali persidangan karena memang diprediksi takut ada kericuhan, atau memang sengaja ditempatkan untuk memberikan rasa takut secara psikologis gitu loh Mbak? Itu ada sempat obrolan dengan Bang Jo gitu Mbak? Nah, ini yang harus kita luruskan. Atensi publik yang muncul saat ini itu bukan atensi yang kita kondisikan. Itu atensi organik dari masyarakat luas melihat kejinya penganiayaan yang dialami David. Termasuk komunitas-komunitas yang hadir pada saat pemeriksaan atau pada saat awal-awalnya persidangan. Ada yang namanya Satu Darah, klub motor dari Maluku, ada namanya Banser, ada dan lain-lain banyak sekali, dan itu sifatnya juga organik Mbak Anggi. Tidak ada kita menempatkan nanti datang ya harus bikin takut ya atau seperti apa, itu nggak ada.
Jadi mereka memang, saya nggak tahu apa yang spesial dari David ini, tetapi begitu banyak orang yang ingin mengawal proses David mencapai keadilan sepenuh-penuhnya gitu. Jadi nanti seperti tadi pada saat pledoi tidak ada yang hadir, hanya beberapa begitu. Pada saat beberapa pemeriksaan saksi ada yang hadir, ada yang enggak. Tetapi mereka kan juga mengikuti proses ini dari media, mereka tahu proses-prosesnya sudah sampai mana. Nah, mungkin nanti pada saat putusan hari Senin pekan depan, saya rasa juga akan banyak dan kita tidak pernah tahu sebenarnya siapa aja. Hanya saya kemarin sempat titip pesan ke Jojo, sampaiin dong ke teman-teman siapapun yang mau hadir pada saat sidang terbuka nanti, kita harus saling menjaga situasi persidangan kondusif begitu. Itu aja paling yang kita sampaikan. Tetapi siapa komunitasnya yang hadir, kita nggak pernah mengkondisikan itu. Itu tergerak dari hati mereka sendiri-sendiri. Kami juga bersyukur ya melihat bagaimana David sudah berkembang sejauh ini. Kalau dilihat ini kan sebenarnya out of our imagination, out of our knowledge gitu kan. Jadi semoga Bang Jo bisa tetap kuat, Ibu juga tetap kuat, Mbak Mel dan seluruh keluarga bisa tetap damai sejahtera meskipun sulit gitu ya. Jadi ini juga jadi pelajaran. Amin, mohon doanya. Amin, amin. Ini juga jadi apa ya? Nanti mungkin ini bisa jadi satu kesaksian juga buat David. Kan kita nggak tahu kemustahilan apa, mujizat apa yang David akan alami loh Mbak gitu kan. Manusia kan boleh berkata apapun, tapi kalau misalnya Tuhan berkata lain kan kita nggak tahu juga gitu. Iya, benar-benar. Iya, siapa tahu kejadian bisa ini jadi akan membawa cerita gitu kan, dan justru akan membuat orang itu jadi bisa lebih dekat sama Tuhan dengan melihat bagaimana David mengalami mujizat sampai sejauh ini gitu. Tapi sekali lagi untuk masyarakat gitu ya, untuk para pemirsa juga ini jadi pelajaran buat kita bagaimana menggunakan sosial media dengan benar, dan jangan pernah sekali-sekali merasa bangga gitu kalau kita udah melakukan suatu kekerasan terus kita rekam dan kita post, kita jadi jagoan gitu, karena ya apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu. Benar. Jadi Mbak Melisa, terima kasih banget loh Mbak, dari pagi sampai malam. Sorry banget ya. Enggak sama sekali, udah mau meluangkan waktu gitu untuk Inside Story with Anggi. Itu suatu hal yang benar-benar saya respect sekali. Terima kasih banyak loh Mbak Melisa. Sampai Thank you Mbak Anggi, sukses selalu.